generasi Z adalah salah satu generasi yang rentan akan kesehatan mental dan mudah terkena stres. Ada yang bilang juga kalau generasi Z itu jadi sumber masalah di dalam keluarganya. Tapi ada yang bilang juga generasi Z itu menjadi support system di dalam keluarga. Nah, menarik banget untuk kita bahas kali ini. Kenalin, aku Muhammad Habibi dan aku juga nggak sendirian, ada juga partner aku. Hai Sobat Kin, kenalin aku Arin. Dan hari ini aku dan partner aku Habibi akan kupas tuntas nih soal statement pro dan kontra mental health Gen Z rusak karena keluarga. Nah, bener banget tuh Rin. Menarik buat kita bahas ya Rin ya. Betul Habibi. Menurut kamu tuh Rin, tahu nggak sih Gen Z itu apa? Nah, Gen Z itu sederhananya adalah generasi yang lahir di rentang tahun 1997 sampai 2010-an. Kalau sekarang sih ya usianya antara 13 sampai 26 tahunan lah gitu. Oh, gitu. Berarti kita masuk Gen Z nih Rin. Kita masuk Gen Z, masih muda lah. Masih ya. muda, betul. Nah, aku mau nanya deh Rin, kenapa sih bisa dinamain Gen Z? Emang generasi-generasi sebelumnya ada pembahasannya juga ya? Sebenarnya pelabelan Z di generasi Z itu tuh cuman kayak urutan abjad aja gitu loh Bi, karena sebelum-sebelumnya itu tuh ada istilah generasi X, generasi Y, dan kebetulan nih generasi itu atau bisa dikenal dengan generasi milenial ya. Nah kebetulan kita nih generasi Z, jadi kayak pelabelan huruf Z di Gen Z itu cuman lanjutan abjad aja, nggak ada istilah khusus juga gitu. Gitu, berarti kita tuh ada gap ya antara terdahulu nih yang lebih tradisional dan Iya, kita yang lebih menggunakan teknologi ya. Nah iya, fun fact-nya adalah kita nih anak-anak Gen Z lahir di tengah pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang super pesat. Jadi ya karena perkembangan teknologi yang pesat itu kan jadi kayak apa ya, kita tahu informasi ya, semua informasi yang ada di media sosial. Bener gak sih Wi? Bener sih harus Rin. Dan aku juga udah ngeriset bahwa anak Gen Z itu sekarang lebih dominannya pemakai teknologi gitu. Iya betul. Ada gap nih antara si terdahulu generasi Y ya, yaitu lebih tradisional gitu. Iya. Nah, dari topik ini kita bahas banget tentang yaitu kesehatan mental nih teman-teman, antara generasi Z dengan keluarganya. Aku udah ada survei nih Rin, bahwa dari Kemenkes yaitu riset di Indonesia nih teman-teman, pada tahun 2021 Gen Z itu mengalami gangguan mental mencapai 9,8%. Penyebabnya adalah yang utama itu adalah keluarga Rin. Wah, angka yang cukup tinggi juga ya, apalagi ternyata penyebab utamanya adalah keluarga. Padahal kan yang kita tahu harusnya keluarga tuh jadi safety place-nya ya, safety place kita. Terus ada info apa lagi nih Kak tentang Gen Z atau gangguan mental lainnya? Info kedua nih Kak Arin, yaitu nggak dari dalam negeri doang, tapi ada riset juga dari luar negeri, yaitu dari McKinsey Health Institute menyimpulkan bahwa faktor utama itu mempengaruhi mental Gen Z adalah sebagian besar dalam keluarga. Jadi hal yang utama itu adalah keluarga, benar-benar berpengaruh buat si mental health-nya si Gen Z ini gitu Rin. Jadi nggak riset dalam negeri ataupun luar negeri, ternyata ya hasilnya adalah keluarga jadi faktor utama mental Gen Z rusak. Wah, sebenarnya agak ini juga ya kayak takut jadi bumerang juga ya kita buat bahas. Cuman memang di episode seperti hari ini kita akan kupas tuntas ya Kak Bibi ya. Setuju banget. Kita akan coba ngambil sisi dari dua sisi nih teman-teman, antara pembahasan tentang pro dan juga kontranya gitu teman-teman. Oke, kalau gitu tanpa menunggu waktu lebih lama lagi ya Kak ya. Oke, aku akan buka pertama nih Kak Arin. Apa tuh? Yaitu poin pertama, sering banget kalau misalkan anak Gen Z itu dibandingin nih teman-teman, dibandingin dengan orang lain. Bener gak sih Kak Arin? Wah, ini seperti relate sedikit ya soal pengalaman ceritaku. Aku jadi gini teman-teman, pernah memang di satu waktu ngerasa capek banget nih. Ketika capek kita kan sebagai Gen Z ini kayak nggak takut untuk ngeluh ya. Maksudnya kayak tiba-tiba kayak, aduh hari ini aku capek banget deh Bu gitu kan. Yang kayak apalagi kita habis berkuliah dan disibukkan dengan tugas-tugas, jadi kan kadang udah ngeluh gitu ya kayak. Jadi memang butuh tempat buat ngeluh. Nah, jadi pernah waktu itu ngeluh bilang capek, terus habis itu dibilang kayak, dijawabnya tuh kayak, kamu tuh di luar sana masih ada lebih capek dari kamu. Harusnya tuh kamu lihat orang lain gitu. Capek apa sih kamu? Nah udah tuh, aku pas denger responnya langsung kayak oke, jadi mungkin memang kayak langsung gila nih, masa aku gak dikasih kesempatan buat ngeluh gitu. Nah mungkin itu Karin, orang tua tuh pengen lebih buat kita tuh sebagai anak Gen Z ya, bisa lebih mandiri lagi gitu Karin. Di luar sana tuh emang mungkin bener banyak banget orang yang lebih capek dari kita. Bener. Dan kita tuh nggak bisa ngebandingin diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus compare sama orang-orang yang emang di bawah kita, jangan orang yang di atas kita gitu Karin. Iya, cuma kan kadang Gen Z tuh
butuh tempat buat ngeluh ya kak ya, dan itu kadang juga secara spontan aja kalau kita ngeluh kayak aduh capek nih gitu kan, itu kan jadi kayak pas kita ngeluh capek terus tiba-tiba dibandingkan sama orang lain, dan dibandinginnya tuh bener-bener sama orang lain gitu loh, jadi kayak wah ini gak dikasih kesempatan nih buat ngeluh Gitu gitu. Karin, bener banget ya. Mungkin ya bener sih. Kita harus coba cari tempat ya teman-teman, buat coba cari tempat gimana kita bisa memahami dari dua belah sisi, yaitu orang tua dan juga anaknya. Jadi supaya kita nggak kena compare nih, ya kita sebagai anak juga harus tahu, dan orang tua juga mungkin lebih ngerti lagi gitu. Nah, kita Oke. lanjut nih Kak, yang pembahasan kedua. Apa nih Apa Karin? tuh? Boleh nih Karin. Nah, katanya nih dari sudut pandang yang pro lagi nih ya, Gen Z itu sering dicap baperan. Waduh. Wah, ini kalau udah bawa-bawa baperan nih rada sensitif juga nih ya kak ya. Bener sih, soalnya ngait perasaan Iya anak ya. betul. Contohnya ya nggak jauh beda sama yang kayak tadi ya. Kadang kita ketika ngeluh, terus kita pas ngeluh terus dibandingin sama orang lain, kita langsung kayak sensitif kayak ih kenapa ya jadi kayak dibandingin. Nah itu tuh yang kadang kayak terlalu baper dan yang lain-lain gitu. Oh gitu Kak. Mungkin dari sisi orang tua nih Kak, bahwa anak Gen Z ini bisa dibilang bukan baperan Kak. Si orang tua tuh pengen supaya anak ini bisa mentalnya tuh terjaga. Kayak misalkan jangan baperan lah gitu, kayak mental individu anak tuh harus dibentuk dari kecil gitu Kak. Biar nanti kalau emang dia udah dewasa nih, dia tuh lebih yakin, lebih percaya diri supaya survive dalam hidupnya gitu Kak. Gimana tuh Karin? Oke, tapi tetap aja aku suka suka ngerasa kalau misalnya ada yang ngecap Gen Z baperan tuh kayak ih kok bisa-bisanya dibilang anak Gen Z baperan, padahal kan mereka tidak merasakan gitu ya apa yang kita rasakan gitu. Mungkin bisa dilihat juga dari sisi orang tuanya nih Karin. Kalau orang tua itu kan mungkin lebih kayak ingin anaknya tuh supaya tumbuh dewasa dengan kayak seutuhnya gitu Kak. Enggak cuma-cuma dengan di bawah orang tua, selalu dilindungi orang tua, dan juga mungkin anak ini bisa dicap baperan, mungkin perasaan individu dari Gen Z-nya aja itu Kak. Biar lebih mandiri gitu ya Nah, jatuhnya. itu bener, Cuman Kak. memang penyampaiannya aja yang salah kadang kalau kita dicap baperan gitu sih Kak. Kalau dari aku ya. Gitu. Oke. Kita langsung masuk ke poin yang ketiga nih Kak. Yaitu terkait orang tua itu nggak open minded karena ada gap generasi. Bener nggak sih Karin? Karena tadi kita udah bahas perbedaan generasi ya kan, tadi udah di awal tuh udah sempat disinggung ya kalau Gen Z ini adalah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai rentang 2010-an. Nah, mungkin memang benar, jadi ada gap nih, ada gap antara Gen Z dengan orang tua karena perbedaan zaman juga ya kan, kita lahir di tengah perkembangan teknologi, istilahnya tuh kita memang tumbuh dan besar dengan teknologi ya. Nah, jadi ada gap pemikiran ya, gap juga pemikiran yang kadang ketika kita membahas tentang mental health mungkin responnya cuman hanya ya dianggap ala kadarnya aja gitu kak. Jadi memang dibilang gak open minded ya, masih ada beberapa orang tua yang kayak gitu, dan mungkin tapi beda ya kalau misalkan ada orang tua yang sudah open minded gitu. Ya mungkin baik lagi itu dari orang tua sih Kak. Mungkin orang tua tuh ngerasa lebih kayak misalkan orang tua tuh udah hidup lebih jauh, udah lebih lama, dan Iya. bisa dibilang kita tuh harus bisa banyak belajar ya, banyak belajar dari kehidupan orang tua. Ya walaupun bisa dibilang kita tuh beda zaman nih, tapi secara tidak langsung kita tuh harus bisa bagaimana cari tahu kalau misalkan antara proses itu tuh ada yang sama juga. Jadi supaya kita tuh tidak salah di kolam yang sama gitu. Ya ngajarin ini ya, karena kan memang orang tua kita ini lahir lebih dulu ya, ngajarin kalau pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita sebagai Gen Z ya kak ya. Ya bener sih yang tadi Karin bilang bahwa emang ada gap nih teman-teman. Ada gap di antara si anak dan juga orang tua. Dan baik lagi, gimana cara buat kita open minded dari sisi orang tua, dan juga jangan hanya dari sisi orang tua, tapi dari sisi anaknya juga nih harus open minded. Gimana caranya supaya bisa ngobrol bareng orang tua, terus bisa kayak sharing-sharing gimana sih baiknya kalau misalkan emang ada masalah diceritain, jangan cuma dipendem sendiri gitu sih Kak. Oke, karena memang komunikasi lagi ya, kembali lagi ke komunikasi antara diri kita dengan keluarga kita Bener gitu. banget tuh Kak. Nah, poin berikutnya adalah kurangnya empati orang tua kak. Kurangnya empati orang tua bisa jadi salah satu pemicu mental Gen Z rusak. Wah. Itu menurut Kak Bibi gimana tuh? Pemicu mental Gen Z rusak dari orang tua tuh gimana ya Karin? Kayak sebenarnya orang tua tuh udah ngerasa bahwa dia tuh ngasih sepenuhnya buat anak ya. Mungkin baik lagi emang kadang si anak ini
bisa dibilang tadi kaitannya sama baperan gitu Karin. Jadi kayak Oke. mungkin selalu ngerasa kurang, masih ngerasa kurang. Padahal orang tua tuh mungkin ya yang saat penangkapan aku ya, aku tahu itu bahwa orang tua tuh pasti ngasih yang terbaik buat anak-anaknya gitu Karin. Atau mungkin di banyak case juga ada yang orang tuanya tuh sibuk ya, terus jadi kurang waktu bertemu dengan orang tua dan anak, jadinya hubungan antara orang tua dan anak ini agak renggang dan mengakibatkan kurangnya rasa empati ya dari orang tua, yang mana akhirnya ketika si anak ini menceritakan keadaan mental health-nya malah dibalas ya seadanya aja gitu. Karena mungkin memang orang tua merasa kayak, oh aku nih udah capek, maksudnya kita juga udah capek-capek kerja, kita udah capek-capek nyari uang juga kan. Jadi lebih ke memang pola pikir dan jangka panjang orang tua nih bener-bener jauh ya, lebih jauh daripada kita gitu. Oh gitu, bener banget ya Karin, bahwa kalau misalkan mungkin kalau orang tua udah ngerasa capek, ngerasa lelah, emang bener sih mungkin ada masanya saat gimana orang tua tuh merasa semua persoalan ini numpuk sama dia. Dan ketika saat itu juga anak tuh pasti ngerasa kayak, aduh, kok orang tua kurang ngena banget. Mungkin emang di saat yang bersamaan nih teman-teman, di saat yang bersamaan bahwa kasus itu tuh pernah terjadi dan aku juga pernah ngalamin, tapi nggak sepenuhnya orang tua tuh selalu begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman coba cari suatu tempat atau suatu waktu yang bisa ngumpulin kalian berdua dan kalian tuh bener-bener sharing session gitu, bener-bener kayak cerita gimana sih, gimana kak gitu, gimana ya gitu. Oke, nah kalau tadi kan kita udah ngebahas kurangnya empati orang tua ya kak ya. Terus nih selanjutnya ada statement yang bilang kalau ternyata kasih sayang kurang dari keluarga juga bisa jadi pemicu mental health Gen Z itu rusak. Aduh, kurang kasih sayang dari keluarga. Sebenarnya setiap keluarga tuh mempunyai caranya masing-masing kan ya kak ya, buat menunjukkan rasa kasih sayangnya. Cuman memang kalau dibilang kurangnya kasih sayang karena keluarga, rada gimana nih kak? Kalau menurut Kak Habibie? Sebenarnya kalau kurang kasih sayang ya, kita bedah deh. Orang tua itu pasti membesarkan anaknya itu dari kecil kan ya kak? Iya, Kecil. betul. Udah berusaha buat ngasih semua apa ya, yang dia punya lah buat anaknya supaya anaknya tuh tumbuh dewasa, supaya anaknya itu lebih bisa mandiri lagi. Nah, jadi nggak bergantung sama orang tua. Jadi kalau misalkan ditanya kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun dari orang tua ya, kita spesifiknya adalah itu benar-benar kayak susah sih buat dibedah kayak kenapa kita bisa menangkap perspektif bahwa orang tua tuh nggak sayang sama kita gitu kak. Tapi kalau misalkan memang dari kecil anaknya ditinggal sibuk orang tuanya, kan bener-bener kurang kasih sayang dari keluarga tuh kak. Nah, terus jadi akhirnya ngaruh ke mental health anak-anak juga kan, karena dari banyaknya case yang sempat aku lihat entah itu di media sosial, di artikel-artikel, memang keluarga ini jadi faktor utama gitu loh kak. Jadi faktor utama kasih sayang ya, maksudnya kayak ketika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, dia butuh perhatian, dia butuh mencari perhatian ke luar lingkungannya, terus akhirnya dia mencari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dan jadinya ya mental health-nya anaknya rusak. Iya sih, benar banget tuh kak. Iya kan, jadi kalau dilihat benar kalau dilihat dari sisi keluarga, memang keluarga tuh udah kerja dari pagi, udah ngehidupin dari awal, tapi kan ini juga ya kak ya, rada apa ya kak, rada kadang bener sih kalau misalkan kurangnya kasih sayang antar keluarga tuh memang sedikit jadi pemicu di mana mental Gen Z ini rusak. Iya benar banget sih kak, tapi yang kita bisa lihat nih kak bahwa mungkin ketika si orang tua itu sibuk, tapi kan dia tuh berusaha buat menyempati waktu buat si anaknya nih kak. Makanya kalau kita bisa ngambil satu kasus bahwa ketika orang tua itu sibuk, tapi pasti ada di mana waktu yang emang benar-benar diluangkan buat keluarga, buat anaknya. Jadi mungkin menurut aku sih, misalkan sesibuk apapun orang tua pasti memikirkan anaknya, apalagi sesibuk apapun orang tua pasti buat cari waktu bareng buat keluarga. Kayak bisa dibilang sesibuk-sibuknya orang nih pasti butuh cari hiburan atau butuh cari kayak keluarga tuh pelepas lelahnya gitu tuh kak. Benar nggak menurut kakak? Tapi kalau misalkan case-nya adalah ketika si orang tua pulang ke rumah terus malah jadi nggak bentak-bentak anaknya, gimana tuh kak? Kan itu tambah jadi bikin mental si anak terganggu nih ketika ada di rumah. Jadi ya mau tidak mau si anak juga harus mencari mencari jalan keluar lain gitu kan, mencari hiburan lain gitu kan. Nah mungkin kalau soal itu balik lagi sih kak, case orang tua kan beda-beda ya. Kadang kita tahu bahwa ada emang bener sih bahwa orang tua itu kadang
pelampiasan nih ke anaknya. Tapi ya mau gimana ya, kalau orang tua capek lelah, kita jangan cari masalah deh, kalau bisa jaga jarak Lebih dulu ke gitu. main aman ya Kak ya. Kita gitu. coba cari cara bagaimana kalau emang permasalahan itu tuh jangan sampai sering terjadi gitu. Oke, tapi kalau aku kayaknya banyak ini ya, banyak tapi-tapinya ya. Ya, gimana nih Kak Ari? Ya mungkin bener nih kata Kak Habibie gitu. Tapi kalau misalkan habis itu nih, ternyata dengan si anak ini apa ya, nyari dalam tanda kutip pada nyari onar nih, dan itu salah satu bentuk dia mencari kasih sayang perhatian dari keluarganya, itu kan berarti memang dari keluarganya kurang meluangkan waktu untuk bersama dan bermain-main dengan anaknya dong. Iya sih Kak, tapi kan ketika suatu waktu orang tua nih emang tadi kan pembahasannya adalah lagi capek nih Kak. Iya. Mungkin anak ini jangan membuat owner untuk mencari kasih sayang. Kenapa? Karena di saat itu juga orang tua tuh sedang butuh relaksasinya, butuh istirahat gitu. Jadi kalau misalkan emang iya kalian ingin mencoba cari suatu kasih sayang dari orang tua, cobalah cari waktu yang tepat, cobalah obrolin dengan baik-baik gitu. Jadi jangan selalu ketika kita juga sebagai anak tuh, anak Gen Z ya utamanya, kita harus bisa ngerti, kita harus bisa open minded juga. Jadi jangan kita berharap pada orang tua doang, tapi sebagai anak pun kita harus bisa open minded gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah coba cari waktu yang pas gitu Kak. Oke, kesimpulannya adalah cari waktu yang pas. Bener ya Kak banget. ya. Kalau dari aku gitu sih Karin. Oke, nah poin berikutnya adalah statement berikutnya tentang mental Gen Z yang rusak karena keluarga ini adalah pilih kasih antara kakak dan adik. Aduh, ini kayaknya topik yang semakin apa ya, udah nggak asing ya Kak ya, Iya, makin bener berat ya ke banget. sini ya. Dan maksudnya ini bisa kita temukan juga dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari ya, entah itu di pertemanan atau kalau misalnya di sosmed kan banyak tuh yang kayak ini orang tua aku lebih sayang sama kakakku terus nih yang diperhatiin, atau begitu juga sebaliknya. Itu Kak Habibie gimana melihat statement ini nih Kak? Aduh, kebetulan aku kan juga anak terakhir nih ke dalam Oke. keluarga. Dan kakak aku 2 cewek semua. Nah, mungkin ini yang sering jadi pengalaman aku banget. Karena ketika 2 anak cewek perempuan pertama dan kedua itu, dan anak terakhir ini anak yang mau ditunggu-tunggu banget, karena laki-laki kan beda sendiri gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang pilih kasih antara kakak dan adik itu mungkin ya orang tua tuh mencoba adil gitu Kak. Adil dalam artian adil itu bukan sama ya teman-teman. Jadi adil itu punya apa ya, tupoksinya masing-masing. Jadi nggak semua kakak ataupun anak 1, 2, 3 itu harus sama gitu teman-teman. Oke, jadi memang ini ya, kadang kita sendiri sebagai ini juga, kalau misalkan sebagai misal nih aku sendiri tuh sebagai kakak kan di rumah, terus memang sempat ada di fase yang ngerasa orang tuaku ini lebih sayang sama adikku gitu kan. Itu juga itu kayak waktu masih kecil sih, yang kayak apa-apa adikku terus kan. Dan memang sebenarnya balik lagi sih, kayak setiap orang tua adalah punya caranya masing-masing untuk memberikan apa ya, keadilan, maksudnya adil dalam bentuk kasih sayangnya kepada entah itu kakak atau adik. Cuman memang kadang suka berlebihan aja gitu, sampai lupa nih di antara ini ada satu sisi, satu pihak yang ngerasa ini sih mama papa kok lebih sayang sama kakak ya daripada adik gitu. Nah, bener banget sih Kak Karin, bahwa misalkan gimana ya, kalau tadi yang Kak Karin bilang, aku ambil poinnya adalah ketika kenapa sih selalu adik-adik terus, mungkin gini Kak, ketika adik kita belum lahir nih Kak, bahwa anak pertama itu selalu dikasih semuanya gitu Kak. Jadi si kakak ini mungkin ngerasa kayak bahwa kenapa sih adik terus, padahal kakak tuh udah pernah ngalamin hal itu ketika saat adiknya emang kecil. Makanya orang tua tuh mensupport adiknya ketika udah mulai dewasa, sedangkan kakak kan udah bisa selalu apa-apa mandiri sendiri gitu. Mungkin itu sih kayak yang aku tangkap sebagai adik ya, anak terakhir terutamanya, dan pengalaman punya 2 kakak nih dalam keluarga. Udah cukup ini ya Kak ya, udah cukup pakem gitu, udah cukup Iya, jadi kayak hafal ya. tahu apa ya, selak-selaknya lah gitu gimana. Oke. Nah, selanjutnya adalah memang mental Gen Z ini berpengaruhnya akar utamanya permasalahannya adalah karena
dari rumah ya Kak ya, karena kan ya kita tiap hari ketemu sama keluarga, interaksinya sama keluarga itu yang memang secara tidak langsung membentuk mental kita, membentuk semua cerita awal tuh ya memang dari rumah ya Kak ya. Bener banget sih, makanya rumah itu kan adalah tempat utama ya, tempat kita tinggal, tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita supaya kita tuh bisa ketika nanti keluar dari rumah tuh udah paham nih, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kayak menjaga nama baik keluarga lah istilahnya gitu Karin. Jadi hal yang utama itu pembentukannya adalah karakter di rumah masing-masing bersama keluarga, utamanya adalah orang tua gitu Karin. Ya balik lagi karena memang rumah dan keluarga ada safety place ya buat Banget. kita, terutama buat anak-anak, buat Gen Z. Nah, Kak, habis itu kan tadi kita udah lihat sisi dari pro-nya nih. Ada dong pasti dari sisi kontranya terkait dengan statement ini. Ya, statement dari kontra mungkin bisa dibilang Gak jauh beda. gak jauh beda, tapi Iya. kita harus coba yang tadi aku bilang sih, bahwa anak Gen Z itu harus bisa open minded. Jangan menuntut orang tua harus open minded, tapi anaknya juga harus open minded. Dimana kita tahu bahwa ada gap nih antara orang tua dan anak. Makanya kenapa ada tadi ada istilah generasi Y dan Ya generasi kan. Z ya. Dan di dalam generasi itu terdapat perbedaan. Ketika orang tua itu masih tradisional teman-teman, dan juga ketika orang tua itu ketika anak-anak itu udah menggunakan teknologi yang emang sedang berjalan sekarang. Makanya perbedaan-perbedaan pola pikir, perbedaan-perbedaan pengalaman, perbedaan-perbedaan zaman itu ya wajar terjadi. Makanya lebih baik gimana kita supaya anak itu bisa ngertiin orang tua, jangan menuntut hanya orang tua yang selalu ngertiin anak gitu sih Kak dari aku. Oke sih, untuk beberapa poin aku memang setuju kan. Cuma kan kita nih sebagai anak-anak juga udah berusaha buat memahami ya, udah berusaha juga nih buat mengerti isi, maksudnya mengerti perasaan atau keadaan orang tua. Cuman memang sebenarnya balik lagi adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan ya. Kita mengkomunikasikan isi perasaan kita kepada keluarga. Betul nggak sih Kak Bibi? Bener banget tuh Kak Arin. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari case-case ini adalah permasalahan utamanya memang di perbedaan cara komunikasinya gitu. Padahal baik itu anak dan orang tua punya tujuannya sendiri, maksudnya punya pemikirannya sendiri, punya tujuannya sendiri, dan punya apa ya, akhirnya mereka, maksudnya kita tuh sama-sama buat yang terbaik juga gitu loh, entah itu buat keluarga dan buat diri kita sendiri, ya gak sih Kak? Benar-benar. Jadi sebenarnya anak dan orang tua tuh pengennya tuh baik-baik aja, cuma adanya gap ini nih Karin, gap atau bisa dibilang miskomunikasi lah ya, perbedaan pendapat atau perbedaan pola pikir, itu yang menjadi masalah, dan itu kunci bagaimana harus bisa memperbaiki hubungan di dalam keluarga gitu Karin. Oke, karena memang balik lagi sumber utamanya adalah komunikasi, dan bagaimana kita berkomunikasi, mengkomunikasikan, mengekspresikan juga nih perasaan kita buat menyampaikan apa yang kita pendem, apa yang kita tahan selama ini. Dan ini bukan cuma buat Gen Z aja ya, buat orang tua juga bisa kan untuk mengkomunikasikan perasaannya, mengekspresikan perasaannya. Jadi memang adalah ini ya, kita harus sama-sama saling berkomunikasi, sama-sama saling mengekspresikan perasaan kita, biar gak ada ini nih case-case lagi kayak gini nih kan Kak. Kayak kan gak enak juga ya. Keluarga apalagi ya. Iya, padahal kan memang harusnya keluarga dan rumah ada jadi safety place kita gitu. Oke, nah dari mungkin yang aku tangkap bahwa bisa dibilang anak ini harus bisa, yang tadi kan aku udah bilang bahwa open minded ya Kak. Iya. Nah, harus bisa coba cari nih teman-teman, coba cari cari waktu, cari kesempatan buat kumpul bareng sama keluarga, itu tuh bertukar pikiran. Gimana sih cara pandang si anak ini, bagaimana cara si pandang orang tua ini gitu. Jadi ketika kalian coba berusaha ngobrol, ketika kalian coba berusaha sharing session, itu tuh menjadi suatu hal yang terbuka. Jadi kalian bisa melihat dari sisi orang tua tuh ngerasa bahwa seperti ini nih pandangannya, dan anak juga seperti ini pandangannya. Termasuk juga pola pikirnya, apalagi kan pola pikir itu berbeda-beda kan dari setiap individu, apalagi di dalam keluarga yang beragam gitu Kak Arin. Ya itu salah satu kontra ya Kak, poin kontra tentang statement kalau mental health Gen Z ini rusak karena keluarga. Benar karena memang tadi kan sudah sempat disinggung kalau orang tua tuh punya pengalaman lebih dulu, dan gak mau nih anaknya terjerumus ke pengalaman yang mungkin
dulu orang tuanya ngalamin hal buruk nih dalam tanda kutip kan, hal yang bikin orang tuanya trauma, tapi habis itu orang tuanya ini jadi overprotective ya memang karena orang tua ini tidak mau si anak mengalami gitu kan, mengalami apa hal yang sama yang pernah dialami oleh orang tua gitu ya kayak. Bener banget tuh Karin. Nah ya buat teman-teman sih, jadi kalau bisa saling evaluasi aja gimana sama dalam keluarganya gitu. Iya. Cari yang terbaik outputnya gitu. Ya evaluasi udah kayak lagu Hindia aja ya kak ya. Bener banget lagi. Nah selanjutnya adalah memang sebenarnya akar permasalahan ini selain dari kita yang tidak bisa mengkomunikasikan ekspresi kita, tidak bisa mengkomunikasikan perasaan kita adalah Gen Z ini juga kadang suka overthinking ya kak. Aduh bener banget lagi Kak. Iya kan? Kayak kita bisa tahu bahwa Gen Z ini itu kenapa ya, pemikir banget gitu Kak. Iya. Orangnya. Aku akuin itu, aku setuju karena memang kadang hal-hal yang gak penting juga dipikirin kan kayak kak. Bener. Jadi buat anak-anak Gen Z, kalau bisa saran aku sih, Termasuk kita. termasuk kita nih, jadi coba jangan apa ya, pemikiran itu ya kita ikutin tapi jangan juga terbawa gitu. Jadi kita harus bisa kontrol pemikiran kita supaya apa ya, jangan gampang overthinking, jangan gampang kayak berpikir kalau misalkan aduh gimana ya, jadi tuh bikin stres kita sendiri, kasihan mental kita gitu Kak. Iya betul itu memang itu poin yang aku setuju juga sih, buat kita juga sebagai Gen Z kurang-kurangin overthinkingnya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah pastinya orang tua dan keluarga tuh merupakan sumber dukungan utama kita ya, dan orang tua nih akan selalu menjadi pengingat kita tentang lingkungan pergaulan kita ya kak ya. Bener banget. Jadi bener sih, kayak misalkan kita anak Gen Z nih ya, anak Gen Z zaman sekarang kan, waduh keren-keren banget nih Kak. Keren. Makanya, Ada aja ya kak ya gebrakannya. ada aja terobosannya gitu ya. Ada aja hal yang baru-baru gitu. Makanya orang tua itu juga sebagai pengingat gimana untuk anaknya nih ya, anak itu bisa menjaga yang tadi aku bilang, nama baik keluarga. Gimana ketika keluar rumah, ketika dia bergaul dengan teman-teman yang baru itu selalu bawa apa ya, jati diri yang udah diajarkan orang tua gitu dalam rumah. Iya betul, karena balik lagi adalah keluarga jadi dukungan utama kita ketika kita lagi down nih kak. Bener Memang itu yang kadang harus disentil oleh Gen Z gitu kan, disentil ke Gen Z kayak kalau misalkan ngerasa lagi nggak punya siapa-siapa, ternyata kan di rumah masih punya keluarga kan gitu Balik ya. lagi ke rumah kan. Iya balik lagi ke rumah, balik lagi ke Gimana keluarga. kalian bisa buat cerita, buat ngeluh, buat kayak cari solusi gimana nih yang baiknya gitu. Nah oke kak, cukup ini juga ya kak ya pembahasan kita mulai dari pro dan kontranya, dan benar-benar memang pada akhirnya adalah bagaimana kita melihat permasalahan ini, statement ini dari dua sisi ya kak ya, entah itu dari sisi pro dan sisi kontranya. Dan menurut Kak Bibi pembahasannya kayak gimana nih kak hari ini, bener-bener nambah insight baru gak kak? Bener banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa mental health terganggu, terus kayak selalu berpikir kayak orang tua tuh oh gini banget, ternyata oh anak tuh gini banget. Jadi dengan adanya obrolan ini nih bisa membuka gimana baiknya kalian buat kedepannya gitu. Nah betul banget, kayak memang apa ya, karena tadi udah disempet ini ya, kita kan dari tadi udah nyinggung juga kalau memang Gen Z ini tumbuh dan berkembang di era pertumbuhan digital yang mana informasi-informasi tentang mental health dan lain-lainnya tuh jadi lebih cepat gitu loh, jadi lebih cepat dan bikin kita aware sih sebenarnya, bukan jadi lebih so tau, tapi lebih ke aware aja sama diri sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang amit-amit tidak kita inginkan gitu ya kak ya. Banget tuh Kak. Dan ternyata memang pengaruh teknologi juga ini ya kak ya. Ngaruh banget sih Iya. Kak buat perkembangan zaman, apalagi perbedaan kan dari anak dan orang tuanya. Nah, Yep. kita udah bahas mendalam nih Kak tentang pro kontra. Kayak kita jadi pusing sendiri gitu Iya, Kak. Kayak jadi muter-muter ya, Kak, ya? Mana yang bener, mana Iya, yang salah gitu. betul. Jadi buat teman-teman ya, kita ambil sisi positifnya aja, insight-nya Betul. yang baik-baiknya kita ambil. Kita udah capek nih teman-teman, udah berusaha buat ngejelasin gimana pro kontra dalam antara Gen Z dan juga keluarga. Gimana kalau kita sekarang main games aja nih Kak? Games apa tuh kak? Aduh, gamesnya Karin mau main game apa nih Kak? Kayaknya yang berkaitan dengan keluarga ya kak ya? Bener, kayak seru nih ya Kak. Kita Seru main deh, games, kita- ngobrol tentang keluarga. Iya, main kita keluarga relax nih, juga kayaknya dari tadi tuh ini ya, otak kita tuh udah ngebul kayaknya buat Bener, bahas bener. pro dan kontra tentang statement mental health Gen Z rusak karena keluarga. Nah, berikutnya akan ada sesi games, yaitu gamesnya adalah tebak cuplikan Oh, kak. tebak cuplikan. Kirain aku Iya. main game jadi ayah dan ibu. Oh nih, udah Kak. dong kak, Ya. udah kami udah siap ya. Oke, kita main games yaitu tebak apa? Tebak cuplikan Cuplikan. film. Oke. Oke, kira-kira udah ada berapa film ya kak yang udah disiapin?
Tadi sih aku Katanya ada 1.000 film ya Kak? Wah gak cukup. durasi kita Gak cukup kepanjangan nih, Kak, durasinya ya, kayaknya. oke. Jadi- Siap gak nih Kak? siap dong. Aku suka nih tebak-tebakan nih, Kak. Oke, apalagi suka nonton film juga Kak? Suka Kak. Oke, nah nanti instruksinya gini Kak, akan ditayangkan cuplikan film, kemudian nanti satu-satu dari kita nih punya belnya sendiri Kak. Aduh, bel. Oke, Karin mau bel apa nih? Aku belnya apa ya? Aku ting 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 gitu Oh, aja oke. deh. Kalau Kak Bibi gimana? Aku dulu suka naik sepeda jadi aku kring aja deh, Kak. Oke, siap Kak. Oke, boleh. Nih kira-kira siapa ya? Siapa yang akan bisa menebak banyak film di sesi games ini? Nah, pasti aku sih Oke. harusnya. Aku juga pasti, aku percaya diri sih. Oke, siap. Mari kita bersaing. Ini dia yang pertama. Kita dimulai pada hari saat kita lahir. Hai, di rumah ya? Namanya Awan. Pusat dunia. Kamu masih ngerjain maket? Apa kamu punya keluarga terus mau kerjain sendiri? Si anak tengah ini namanya Aurora. Tidung. Aku tahu. Apa tuh, Aku tahu. Jawabannya itu NKCTHI. Yeay. Aku nggak tahu lagi, Kak. Itu film sempat ini tahu Kak, sempat terkenal tahu Kak. Aku pernah lihat cuplikannya, tapi aku nggak terlalu mendalami dari Oh, oke. Lanjut, akan ada cuplikan film apa lagi nih? Oke, kita lihat yang kedua nih, Kak. Yang kedua. Khusus- Semakin khusus- semangat ya. Semakin semangat. Apa ya kira-kira filmnya yang kedua? Ini kayaknya film-film yang kita pernah tonton atau belum ya Kak ya? Harusnya udah pernah kita tonton sih, Kak. Cuma aku emang rada pelupa nih. Iya. Karena banyak banget film yang aku tonton nih, Kak. Wah, mungkin buat Sobat Kin yang penasaran tontonan kita apa aja nih, mungkin bisa tanya via apa nih Kak? Kolom komentar nih. Kolom komentar ya. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Kring. Cobain deh, Aduh, Kak. aku los banget tuh Kak. Aku nggak tahu itu apa ya, cuplikan film apa ya? Harusnya sih judul filmnya itu Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Salah. Tidung. Aku. Keluarga Cemara. Yeay. Keluarga Cemara. Terus nih. Kalian dong, kejar dong. Masa aku yang menang Di terus? sini aku pasti bener nih. Oke. Keluarga Cemara. Oh, itu ada season 2-nya nggak sih kalau Keluarga Cemara? Ada. Ada ya? Aku pernah lihat teasernya juga. Oke, Ada Keluarga iya. Cemara. Bagus sih itu. Mungkin ya Karin bisa cerita sedikit, Kak, tentang Keluarga Cemara, Kak. Ya, menggambarkan keluarga yang cemara. Ada bapak, ibu, dan anak. Iya, betul. Selanjutnya apa nih Kak? Film apa lagi yang akan kita tebak nih? Yang aku tebak sih, Kak, tepat. Oh iya, oke. Tebak. Yaudah aku kalah deh. Jangan, Kak. Kita harus tetap coba bersaing nih, Kak. Kamar Ronte di mana? Apa tuh? Aku tuh cuma numpang ya Bu di sini. Tekan dari segala sisi. Aku tuh kalau habis makan nggak ada kepikiran buat bantu cuci piring deh gitu ya Kak. Kring. Kayaknya ini aku tebak tadi deh. Oke. Bener nggak Jalan yang Jauh? Jangan lupa pulang. Aduh, Kak, kok masa nggak tahu sih Kak? Coba deh, aku deh. Tidung. Mirip banget scene-nya gitu. Coba gimana? Aku. Itu Home Sweet Loan. Ih, si Kak Bibi masa nggak tahu sih? Itu kan lagi rame beberapa minggu belakangan ini Kak. Kak, bener banget ya. Mungkin aku emang ini ngeliat scene itu tuh tadi kayak mirip sama Jalan yang Jauh dari pengambil. Oh iya, wah pengambilan angle ya. Sangat amat ini ya Kak pembahasannya. Wah, jadi dari hasilnya berapa tuh Kak? Aduh. Wah. Ya, Kak Habibie berarti harus ekspor lagi Kak film-film tentang keluarga yang ada di nonton lagi Indonesia ya. ya. Rewatch lagi ya. Rewatch lagi karena gak kalah bagus, gak kalah bagus dari film-film luar negeri. Apalagi sekarang kan kualitasnya juga makin oke kan, dan tema tentang keluarga juga banyak banget dikeluarin ya oleh banyak
PH-PH, film-film dan yang lain-lainnya ya. Nah, gimana Kak dari sesi games tadi? Ya, aku malah mengaku deh mengalah dengan Karin. Oh enggak. Aku mengaku kalah gitu. Kalah sama Karin. Mungkin Karin emang sering banget ya teman-teman nonton film gitu. Sering banget mungkin rewatch film apalagi tentang film keluarga gitu. Oke, tapi Kak Habibie masih punya next kesempatan di mungkin episode-episode kita lainnya akan ada tebak film tapi genre lain kan Kak? Nah, Iya, menarik tuh betul. Kak. Ada kesempatan lah ya Kak buat aku menang. Iya, betul. Nah, Kak, tadi keseharian ini kita udah bahas bener-bener apa ya? Isinya tuh bermanfaat banget ya Kak ya. Isinya Dalam banget gitu, Kak, bener-bener buat anak Gen Z ya. iya tentang Gen Z dan nambah pengetahuan banget. Kita udah mulai bahas tentang berawal dari statement pro dan kontra mental health Gen Z rusak karena keluarga. Kita jadi bahas yang super macem-macem dan kemana-mana, tapi akhirnya memberikan apa nih Kak kalau menurut Habibie? Jadi kita itu bisa menarik kesimpulan teman-teman. Output yang kita dapatkan dari pembahasan kita kali ini. Jadi kayak buat teman-teman ini harus bisa bagaimana mengakui bahwa kalau anak Gen Z ini gak selalu jadi apa ya sumber masalah di dalam keluarga. Dan gak selalu jadi korban juga ya tentang keluarga. Jadi memang apa ya kita di sini meluruskan ya Kak ya, meluruskan tentang statement tadi. Kita melihat dari sisi pro dan kontranya. Ternyata memang akar masalahnya adalah bagaimana ya cara kita berkomunikasi ya Kak ya. Benar-benar. Cara kita mengkomunikasikan, mengekspresikan apa ya rasa yang mungkin kita pendam selama ini ya Kak ya, emosi yang kita pendam selama ini ya. Jadi cari tempat, cari waktu buat ngobrol bareng sama orang tua dan anak-anak dan utamanya keluarga ya. Ngobrol bareng gimana cara pandang dari si kakak, dari si adik, dan dari si orang tua. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi yang emang bisa memecah belah keluarga ini gitu. Atau bisa menekankan mental health dari setiap anak gitu Karin. Iya betul, dan aku harap dari pembahasan ini bisa nambah pengalaman, bisa nambah wawasan baru buat Sobat Kin yang dengerin dan nonton ini ya terkait tentang mental health gitu. Jadi yuk kita ubah lagi pola pikirnya terkait tentang ya mungkin apa ya keluarga tuh gak selamanya jadi apa ya sumber utama ya, sumber utama ketika mental health kita itu rusak. Kita membangun pola pikir baru ya Kak ya. Benar banget. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Teman-teman bisa ngambil yang baiknya, buang yang buruknya, Betul. dan cari pandangan yang baru dari dua sisi ya teman-teman Ya utamanya. dari dua sisi. Mungkin dari aku udah cukup sih Karin. Kak aku juga udah cukup memberikan insight baru ya buat Sobat Kin. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton episode-episode kita selanjutnya, akan ngebahas yang lebih seru-seru lagi tentunya Karin ya. Betul, karena akan ada hal-hal menarik lagi di episode-episode selanjutnya. Oke teman-teman, semoga tadi obrolan kita bisa nambah insight baru buat kalian. Dan mungkin aku pamit undur diri, aku Habibie dan juga Aku Arin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.